Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu dapat terus mengikuti channel ini. Wa azazundahu wa hazama ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita basahi lidah kita dengan takbir, tahmid, dan tahlil. Kita gemakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke segala penjuru angkasa dengan penuh sukacita, kadang dengan tetesan air mata, sebagai ekspresi rasa harap kita akan rahmat Allah, sebagai ekspresi rasa takut kita akan azab Allah, dan sebagai ekspresi rasa syukur kita akan nikmat-nikmat Allah. Kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan Ramadan dan merayakan Idul Fitri bersama-sama. Padahal banyak saudara kita yang tidak bisa hadir di sini bersama kita lantaran sakit, terhalang, atau karena telah mendahului kita. Betapa indahnya kemanusiaan kita pada hari ini. Dengan lantunan takbir, tahmid, dan tahlil dari lubuk hati yang terdalam, kita sadari betul bahwa selama ini yang kita besarkan adalah bukan Allah. Yang kita besarkan selama ini adalah harta, kedudukan, popularitas, dan perkara keduniaan lainnya, sehingga membuat rohani kita menjadi tumpul dan tidak berkembang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
di setiap kesempatan Idul Fitri yang mubarak, kita akan teringat sebuah peristiwa yang memberikan ibrah dan pelajaran bagi kita. Sebuah peristiwa yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah berada di Madinah selepas melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasulullah berjalan menyalami jamaah dan warganya sampai di suatu tempat di sudut sebuah kota. Rasulullah melihat ada seorang anak kecil yang duduk sambil menangis terseduh-seduh. Lalu baginda Rasulullah menghampiri anak tersebut dan Rasul berkata, "Ya bunayya, ya anakku, kenapa engkau menangis di hari yang penuh bahagia ini, di mana teman-teman seusiamu sedang merasakan kebahagiaan bersama keluarga mereka, bersama orang tua mereka, merayakan hari kemenangan. Tapi kenapa engkau malah menangis, wahai anakku?" Kata Rasul. Anak kecil tersebut tertunduk lesu sambil menangis, menjawab pertanyaan Rasulullah, "Wahai Tuan, bagaimana aku tidak bersedih? Bagaimana aku tidak menangis saat teman-teman usiaku mereka memakai pakaian yang baru, mereka berkumpul bersama keluarga mereka, mereka bisa berdekatan dengan ayah dan ibunda mereka, mereka bisa menikmati hidangan yang enak di hari raya. Tapi aku, wahai Tuan, aku tidak bisa merayakan seperti mereka, dikarenakan orang tuaku berjuang bersama Rasulullah." Anak kecil ini tidak tahu kalau yang di hadapannya dan yang diajak bicara adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Tuan, bagaimana aku tidak bersedih? Ayahku ikut berperang bersama Rasulullah, lalu ayahku meninggal dunia. Ayahku syahid berjuang bersama Rasulullah. Ibuku menikah lagi dan mengikuti suaminya. Lalu tinggallah aku seorang diri." Mendengar penjelasan anak kecil tersebut, Rasulullah menangis dan berkata, "Wahai anakku, maukah engkau Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, dan Hasan Husain sebagai sepupumu?" Anak ini terperanjat dan terbangun, mengangkat kepalanya menghadap wajah Rasulullah. Dia sadar orang yang di hadapannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak tersebut memeluk Rasulullah. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin ya Rasulullah, aku ingin ya Rasulullah." Lalu anak kecil tersebut diajak pulang oleh Rasulullah. Sampai di rumah, anak tersebut dimandikan dan dipakaikan baju yang bagus oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Disisir rambutnya dan diajak bermain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah selalu menangis bila melihat anak yatim.
Rasulullah disebut Abu Yatama atau bapaknya anak yatim. Maka kalau ada hari ini di antara kita, tetangga kita, saudara kita, ada yang anak yatim, yang menangis, yang tidak bisa merayakan Idul Fitri, mari kita santuni mereka. Mari kita beri pelayanan yang terbaik untuk mereka. Karena Rasulullah mengatakan, aku bersama anak yatim, aku bersama orang-orang yang mendermakan anak yatim, aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim. Kata Rasul, hakaza fil jannah, hakaza fil jannah. Sembari Rasul mengangkat kedua jarinya dan merapatkan kedua telunjuknya dan jari tengahnya. Hakaza fil jannah, kata Rasul. Orang yang saat ini menyantuni anak yatim, mengasihi anak yatim, dia akan berdampingan denganku seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengahku nanti di dalam surga. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun ibadah kita, salat kita, puasa kita, tapi ketika ada di antara saudara dan tetangga kita yang yatim dan kita tidak peduli terhadap mereka, kita termasuk orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang menghardik dan tidak peduli dengan anak yatim. Maka untuk itu, kalau ada hari ini keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, siapapun dia yang tidak memiliki ayah, yang dia yatim, mari bersama-sama kita santuni mereka. Mari kita berbuat terbaik untuk mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang pertama. Selanjutnya, kisah kedua yang dapat menjadi ibrah dan pelajaran buat kita adalah pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda, sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Alqamah adalah sahabat yang sangat taat. Taat solatnya, taat puasanya, taat ibadahnya, dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di akhir hayatnya, ketika sakratul maut, Alqamah tidak dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Alqamah keluh lidahnya, Alqamah kaku lisannya, tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah di saat sakratul maut. Lalu istri Alqamah mendatangi para sahabat Nabi dan mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sekarang suamiku Alqamah sedang sakratul maut. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat itu karena lisannya kaku, lidahnya keluh. Lalu sahabat bergegas menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saat ini Alqamah lagi merasakan sakratul maut. Tapi Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah.
Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat, "Wahai sahabatku, apa yang menyebabkan Alqamah tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya?" Lalu ditanyalah istrinya, "Wahai istri Alqamah, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua? Apakah Alqamah masih punya ayah?" Istri Alqamah menjawab, "Ayahnya sudah meninggal." "Apakah Alqamah punya ibu?" Istrinya langsung tertunduk, "Ya Rasulullah, Alqamah masih punya ibu. Ibunya jauh, tinggal sendirian di seberang sana, dan ibunya sudah tua renta." Lalu Rasul memerintahkan sahabat Bilal dan Ali untuk mengunjungi ibunda Alqamah. "Wahai Bilal, wahai Ali, berangkatlah kalian ke rumah ibunda Alqamah. Tanyakan kepada ibunya, apakah yang menyebabkan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Sampai di depan rumah ibunda Alqamah, Bilal dan Ali menghampiri ibunda Alqamah yang sudah tua renta. Lalu Bilal mengatakan, "Wahai ibunda, saat ini anakmu Alqamah sedang sakratul maut. Lidahnya kaku, lisannya keluh, lisannya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apakah gerangan yang menyebabkan Alqamah seperti itu?" Lalu ibunda Alqamah tertunduk mendengar pertanyaan sahabat. "Wahai sahabat yang mulia, Alqamah itu anak yang taat. Alqamah itu anak yang soleh, ibadahnya rajin. Aku salut kepadanya, aku bangga kepadanya. Tetapi setelah Alqamah menikah, kata ibunda Alqamah meninggalkan aku. Alqamah sering mengalahkan aku. Alqamah sering memenangkan istrinya. Alqamah selalu membela istrinya, ya sahabat. Alqamah selalu mengalahkan aku. Padahal dia lahir dari rahimku. Ya sahabat. 9 bulan 10 hari aku mengandungnya. Bersusah payah, wahnan ala sawahnin. Ketika menikah, dia meninggalkan aku. Dia mengalahkan aku. Setiap keinginanku kalah dengan keinginan istrinya. Aku tidak ridho. Aku tidak ikhlas, wahai sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Lalu sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami telah mengunjungi ibu Alqamah. Ibundanya mengatakan bahwa Alqamah tidak taat kepadanya. Alqamah selalu mengalahkannya dan memenangkan istrinya." Lalu Rasulullah berkata, "Sampaikan kepada ibu Alqamah, aku yang datang kepadanya atau ibunya yang menghampiriku." Lalu sahabat kembali mengunjungi ibu Alqamah dan menyampaikan pesan Rasul kepada ibunda Alqamah. Ibunda Alqamah berkata kepada para sahabat, "Aku tidak akan membiarkan Rasulullah berjalan ke rumahku. Maka aku yang akan menghampiri Rasulullah dengan tertatih,
Ibunda Alqamah menghampiri Rasulullah, mendatangi rumah Alqamah, dan akhirnya sampai di rumah Alqamah. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Ibunda Alqamah, saat ini anakmu sudah sekarat. Dia sudah sakratul maut. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bibirnya kaku, lisannya keluh. Kalau kau tidak memaafkan kesalahannya, maka engkau tidak akan mendapati Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Lalu Rasul berkata, "Wahai Ibunda Alqamah, kalau kau masih tidak ridho dan tidak mau memaafkannya, maka Alqamah akan kami bakar," kata Rasul. Lalu Rasul berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita akan bakar Alqamah." Jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibunda mana yang tega melihat dan menyaksikan anaknya sengsara? Tidak ada ibunda di dunia satupun yang menginginkan anaknya sengsara hidup di dunia. Pasti semua menginginkan anaknya sukses, anaknya taat, anaknya berbakti kepada orang tua. Maka ketika mendengar Alqamah akan dibakar, hati Ibunda Alqamah luluh, dan sambil menangis Ibunda Alqamah berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah. Bagaimanapun dia darah dagingku, bagaimanapun dia adalah anakku, aku maafkan kesalahannya ya Rasulullah." Lalu Rasulullah mengatakan, "Ibunda, kalau engkau ikhlas mengatakan maafmu kepada anakmu, maka anakmu akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apabila kau tidak ikhlas mengucapkan kata maaf kepada anakmu, maka kau tidak akan bisa melihat anakmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Dan akhirnya dengan keikhlasan maaf dari Ibunda Alqamah, menghembuskan napas terakhirnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita anak yang sering melupakan orang tuanya? Berapa banyak di antara kita anak yang hanya memikirkan istri dan keluarganya tanpa memperdulikan kehidupan orang tuanya? Berapa banyak di antara kita istri-istri yang menghalangi suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Berapa banyak di antara kita istri-istri menjadi penyebab suami lupa dan durhaka kepada ibunya? Betapa sering kita lihat di sekeliling kita orang tua yang mempunyai anak sampai 4, 5 dan bahkan 10 orang, dan hanya seorang diri ayah kita dulu bersusah payah bekerja menafkahi dan membesarkan anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi ketika anaknya sudah besar dan berhasil untuk menafkahi dan mengurus orang tua? Kadangkala kita sebagai anak tidak bisa, padahal orang tua kita mengurus anak-anaknya yang 5 atau sampai 10 orang. Dia tetap mampu dan bisa mengurus, menafkahi dan membesarkan kita. Namun sebaliknya, kita sebagai anak yang sudah tumbuh besar, sudah sukses dan berhasil untuk menafkahi ibu atau bapak satu orang saja, kadang orang tua kita oper-oper,
Astagfirullah. Ibu datang ke sana, ke tempat kakak, ibu datang ke sini, ke tempat abang. Jangan lama-lama di rumah. Disuruh ke rumah abang, dioper terus. Orang tua kita, sebagian di antara kita merasa orang tua kita akan merepotkan kita apabila tinggal bersama kita. Terkadang kita lupa bahwa kita lahir dari rahim ibu kita. Kita lupa bahwa kita telah dibesarkan dan dinafkahi orang tua kita. Terkadang kita lupa dan asik dengan istri dan keluarga kecil kita. Padahal sangat tegas Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ibundanya memaafkannya. Inilah luasnya maaf dari kedua orang tua kita. Seberapa banyak pun kesalahan kita kepada mereka, orang tua kita pasti akan memaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu setelah Alqamah meninggal, Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat Ansor dan Muhajirin, siapa saja yang durhaka kepada ibunya, siapa saja yang durhaka kepada bapaknya, maka neraka jahanamlah tempatnya. Maka kepada kita semua, dimanapun orang tua kita, kalau orang tua kita masih ada, datangilah orang tua kita. Cium tangannya, cium kakinya, peluk tubuhnya. Katakan, ibu ayah maafkan kami, doakan dan ridhoi kami anak-anakmu, agar kami dapat selalu berbakti kepadamu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang singkat ini. Semoga dapat menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita agar dapat menjalani kehidupan yang fana ini dengan keridhaan Allah dan keridhaan orang tua. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di pagi yang fitrah ini kami berkumpul, bersimpuh dan menundukkan hati kami untuk bermunajat dan berdoa kepadamu. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat kami. Ya Allah, ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Tolonglah kami ya Rabb. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami yang darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menjoliminya, membentaknya, berselisih paham dengannya. Jadikan sisa umur orang tua kami ya Allah menjadi kebahagiaan bagi mereka. Ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bahagiakan mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Muliakan mereka di sisa umurnya ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Ya Allah, jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya. Ya Rabb, balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Golongkan kami menjadi makhluk-Mu yang tahu diri dan tahu berbalas budi. Ya Allah, bukakan hati kami agar kami dapat merasakan keagungan-Mu. Ya Rabb, jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih, jasad yang bisa husnul khotimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena selalu teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminan-Mu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberian-Mu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan pertolongan-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta, cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati-Mu,
melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmat darimu, semakin ridho dengan ketentuan apapun darimu. Ya Rabb, andaikan suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami saat terindah dalam hidup kami. Ya Allah, izinkan kami wafat dengan husnul khotimah. Izinkan kami ketika sakratul maut nanti dapat menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.